Habatus Renungan Harian Anak. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik semua, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 20 ayat 35 sampai yang ke-43. Kita akan sama-sama membacanya satu ayat saja, tapi adik-adik semua harus membaca full ya. Kalau belum bisa membaca, ajaklah mama, papa untuk membacanya bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami belajar firman-Mu. Berkati kami semua supaya mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, Ibu Yohana akan membaca di ayat yang ke-42. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikuduskan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Nah, ini ceritanya sangat menarik. Ada salah satu nabi dari rombongan nabi yang mendapatkan perintah dari Tuhan. Waktu dia mulai menjalankan perintah Tuhan, dia bertemu seseorang. Orang itu dibilang begini, "Hei kamu, cepat pukul aku," katanya. Tapi orang itu tidak mau. Mungkin karena dia tahu dia adalah salah satu dari rombongan nabi. Tetapi nabi ini bilang, "Karena kamu menolak perintah Tuhan, maka kamu akan diterkam oleh singa." Ya, gak lama kemudian orang itu diterkam oleh singa beneran. Akhirnya nabi ini berjalan lagi, bertemu dengan orang lagi. Katanya dia sama orang ini, "Hei kamu, pukul aku." Orang ini memukul nabi itu sampai babak belur. Setelah itu dia mengambil sebuah perban, ditutup ke matanya, dipakailah dia baju yang tidak bagus. Dia menunggu Raja Ahab di pinggir jalan. Raja Ahab itu lewat dan dia berkata, "Raja Ahab, tegakkanlah keadilan padaku." "Ada apa sebenarnya denganmu?" kata Raja Ahab. Dia bilang begini, "Aku ini sedang bertempur, sedang berperang di garis depan. Tiba-tiba aku dititipin orang. Ini tolong kamu jaga ya." Setelah itu, karena aku sibuk mengurusi sana sini, orang yang dititip itu hilang. Makanya aku kena hukuman, katanya begitu. Raja Ahab bilang gini, "Itulah kamu, karena kamu ulahmu sendiri, kamu dihukum." Tiba-tiba dia lepas ikatan kepalanya dan tutup matanya. Ahab kenal, oh ini salah satu rombongan nabi. Makanya nabi ini bilang, "Apa yang kamu lakukan itulah apa yang kamu katakan itulah yang akan terjadi padamu." Seperti ayat yang kita tadi baca. Ahab ini sebenarnya sebelum cerita ini yang kemarin sudah diceritakan oleh ibu guru yang lain, dia sedang melepaskan Ben-Hadad. Ben-Hadad itu orang Aram yang harusnya ditumpas, tetapi malah dilepaskan oleh Ahab. Ahab tidak taat sama Tuhan. Dan waktu ditegur oleh salah satu nabi ini, ayat 43 berkata, "Lalu Raja Israel itu pergi ke istana dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria." Dia ditegur bukannya menyesal. Dia ditegur bukannya sedih, bukannya minta ampun sama Tuhan, tetapi malah kesal sama Tuhan. Malah bete, malah galau sama Tuhan. Bukannya bertobat. Adik-adik semua masih ingat cerita tentang Daud waktu dia mengambil Batseba yang seharusnya itu bukan miliknya, tetapi dia rebut. Waktu Nabi Nathan menegurnya, apa yang terjadi oleh Daud? Daud menyesal, Daud minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni. Tetapi beda dengan Ahab. Ahab melakukan yang jahat, tidak nurut sama Tuhan. Saat ditegur, dia bukannya melembutkan hati bertobat, tetapi malah mengeraskan hati. Dia bukannya minta ampun, malah dia gusar dan kesal sama Tuhan. Adik-adik semua, teguran itu memang tidak mengenakan, tetapi Alkitab bilang anak yang dikasihi itu ditegur dan dihajar. Maksudnya begini, kalau selama ada orang yang menegur kita, itu tandanya dia sayang sama kita.
Contohnya, kalau makan harus cuci tangan. Kadang-kadang adik-adik melari-lari, main ke sana sini, lihat makanan, aduh enak ya, mau ambil. Ada yang cuci tangan dulu. Nggak mau, keburu lapar, langsung diambil. Nah, coba kalau itu masuk ke mulut, masuk ke perut, apa nggak sakit perutnya? Teguran yang lain, ayo bangun, mau ke sekolah nggak mau, masih ngantuk. Ayo bangun, kalau enggak nanti terlambat. Enggak mau, akhirnya ya terlambat, ya dapat nilai yang enggak bagus, dan kelakuannya dipandang guru juga tidak baik. Adik-adik, terkadang teguran itu menyebalkan, seperti yang dilakukan mama, papa, adik-adik semua. Ada peraturan-peraturan yang memang tidak boleh dilanggar. Supaya apa? Supaya adik-adik mulai belajar disiplin besarnya nanti. Harus misalnya menulis dengan tegak, menulis dengan rapi. Kenapa harus tulis rapi? Karena supaya mudah untuk dibaca. Kalau orang mudah membacanya berarti tidak salah paham. Maunya nulisnya misalnya kelapa, malah kepala. Ayo, beda kan artinya kelapa dan kepala. Makanya nulisnya harus benar supaya tidak ada orang yang salah paham. Kalau adik-adik ditegur pun harus berterima kasih. Walaupun kesal, walaupun kadang-kadang yang menyampaikan itu tidak baik, kadang dengan marah-marah atau dengan kata-kata ketus, tetapi kalau itu untuk kebaikan adik-adik semua, adik-adik harus mulai memperbaiki diri. Jangan cuma kesal habis itu nakal lebih-lebih lagi. Jangan ya. Nah, adik-adik, Habatus hari ini mengajarkan kita teguran dari Tuhan, teguran dari orang-orang sekitar adik-adik semua harus mulai diperhatikan. Oh ya, ini memang teguran untuk kebaikan saya. Saya harus melakukannya. Kalau adik-adik salah, melakukan kesalahan, ditegur, memang kesal, memang sakit hati, memang marah. Tetapi saat adik-adik merasa memang itu kesalahan adik-adik semua, adik-adik harus cepat-cepat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Paham adik-adik semua? Nah, belajar untuk tidak kesal kalau ditegur. Harus cepat-cepat berubah. Jangan seperti Ahab. Nanti kita akan belajar terus. Kitab Raja-Raja ini kita akan tahu ujung-ujungnya Ahab yang suka kesal, yang suka marah, yang tidak ditegur, nanti nasibnya seperti apa. Jangan sampai ketinggalan Habatus selanjutnya, oke? Kita akan tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diajari untuk tidak kesal, tidak marah saat kami ditegur untuk kebaikan kami. Mohon Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.